Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia yang sesungguhnya, berbahagia karena melaksanakan iman dan amal soleh, bahagia dari hati yang dalam, bahagia karena di atas jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita meniatkan apa yang kita kerjakan saat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka meninggikan agamanya, dalam rangka kita menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan juga dari orang lain, dengan bisa keluar dari kegelapan ketidaktahuan, kegelapan kedurhakaan kepada cahaya ilmu dan ketaatan. Ini adalah bahagia yang sesungguhnya, cinta karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan jamaah pertemuan kita di dalam membaca tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Sekarang pada pembahasan ayat yang ke-6 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka ba'ikun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka ayyuhar rasul, barangkali engkau wahai rasul, muhlika nafsaka husnan wa asafan, membinasakan dirimu karena sedih dan menyesal. In lam yu'minu bihadzal Qur'an, jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini. Fala taf'al, maka jangan kau lakukan. Falaisa 'alaika hidayatuhum, maka tidak ada kewajibanmu memberikan hidayah kepada mereka. Tidak ada tanggung jawab atasmu. Maka tidak ada tanggung jawabmu memberi hidayah kepada mereka. Wa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya tanggunganmu hanyalah menyampaikan. Ya. Terus Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Inna ja'alna ma fawqa wajhil ardi minal makhluqati jamalan laha linahtabiruhum ayyuhum ahsanu amala bima yurdillah wa ayyuhum aswa'u amalan linajzi kulan bima yastahiquhu. Sesungguhnya kami menjadikan di atas bumi dari makhluk-makhluk yang indah baginya untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan apa yang Allah ridhoi,
dan siapa di antara mereka yang lebih buruk amalnya, supaya kami memberikan balasan semua dengan apa yang dia itu berhak. Fawaid yang pertama, bawah yang pertama. Fawaid yang pertama ya. Adai ilallah. Adai ilallahi alaihi at-tablighu wasa'yu bi ghayati ma yumkinuhu ma tawakkuli 'ala Allahi fi dzalik. Fa inih tadau Fabiha wa ni'mat wa illa fala yahzan wala ya'saf. Ya, cukup. Dan seorang dai kepada Allah Ta'ala, dia hanya menyampaikan dan berusaha dengan tujuan dengan semaksimal mungkin bersama tawakal pada Allah dalam hal itu. Maka jika mereka mendapatkan hidayah dan nikmat, itulah yang dicari. Itulah yang yang paling bagus. Maka jika tidak, maka janganlah bersedih dan jangan menyesal. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oh, mati ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Tuh, banyak lagi ya. Sini udah on semua ya. Oh, ya. Minta garansi kayaknya itu. Ini masuk anu enggak ya? Masuk garansi enggak ya? Ini ada kelon masuk enggak garansi ya kan, masih baru beli. Kan baru beli tapi kok enggak stabil itu, kok bisa enggak garansi enggak gitu namanya. Ngomongnya piye gitu. Kabel itu. Kabel apa proyektor ya? Mati belas. Ya akhwati lah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang lalu ya, di awal surat kita semua sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam hidup ini ada ujian. Dia Ta'ala sudah memberikan untuk semua hambanya pegangan, yaitu Al-Quran, yang Allah turunkan tanpa ada kebingkokan dan punya kemampuan untuk memberikan peringatan dan
memberikan kabar gembira. Artinya kabar gembiranya itu kabar gembira yang pasti, ya kan gitu. Yang pasti yang nggak akan direvisi, betul-betul akan terjadi apa yang disampaikan, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka mendapatkan balasan yang baik dan di dalamnya selama-lamanya. Juga memberikan peringatan kepada semua kita bahwasanya di dalam kita kehidupan ini ada ujian. Ada ujian yang namanya perkataan manusia yang mengatakan Allah mempunyai anak. Itu ujian. Itu selalu ada. Selalu ada saja yang mengatakan Allah mempunyai anak, laki maupun perempuan. Nah, kita di sini yang penting adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pun punya kemampuan menjelaskan hal itu, mengingatkan hal yang demikian. Namun bukan berarti itu perkataan hilang dari permukaan bumi, itu tidak bisa. Tidak bisa, sebagaimana di dunia ada ya memang ada mukmin dan ada kafir. Selama-lamanya ada mukmin ada kafir. Tidak bisa satu dunia semuanya hanya satu macam. Tetap ada mukmin ada kafir. Yang ada adalah bagaimana kita itu jadi orang yang bisa membentengi diri dengan Al-Quran. Jadi kita jadi orang yang bisa membentengi diri dari Al-Quran, sehingga di dalam berinteraksi, dalam bergaul, ya, dalam segala aktivitas, sekalipun ada kekufuran, ada perkataan yang kufur, kita bisa membentengi diri kita tidak terpengaruh oleh penyimpangan. Selalu menemukan jalan yang lurus, yang menghantarkan ke ridhonya Allah. Namanya jalan menyimpang selalu ada. Ya kan, jalan menyimpang selalu ada. Tidak mungkin jalan menyimpang itu tidak ada. Baru dari rumah antum ke sini aja sudah berapa pertigaan. Yang paling dekat berapa pertigaan sana sini. Ra iso ngitung. Terus simpang kan itu udah simpang banyak, itu kalau tidak punya ilmu udah nggak sampai sini kan gitu, karena salah beloknya, udah menyimpang kan gitu. Itu selalu ada, tapi yang penting adalah punya petunjuk yang menghantarkan kita ke jalan yang lurus dan mengingatkan jalan yang menyimpang, bisa konsisten di dalam kebenaran. Ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau jelaskan, ya, kita dalam posisi sebagai dai. Dalam posisi sebagai seorang yang mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, dan mengajak segenap masyarakat, mengajak mereka untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami bahwasanya perkataan Allah mempunyai anak adalah perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak adalah perkataan yang tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kedustaan. Nah begitu. Itu nanti kita sebagai dai yang mengajak manusia untuk bisa di atas kebenaran, dan sekalipun itu ada apa yang kufur, ada yang menjauhkan dari ridhonya Allah, nah itu selalu ada aja. Nah, sebagai dai mengajak mereka kepada Al-Quran, kepada kebenaran. Kemudian endingnya, ya,
endingnya itu tidak bisa semuanya jadi orang yang beriman. Ada aja yang tidak beriman, bahkan tidak mustahil kerabat terdekat tidak beriman, ya kan? Bukan berarti kita teledor, kita tetap harus mencurahkan kesungguhan dan memberikan keterangan, tapi nggak melazimkan dia masuk dalam iman. Nah kan gitu. Sekalipun ya tentu kita punya kerabat yang banyak, hanya 1-2 yang mungkin tidak menyambut, tapi banyak yang menyambut, walaupun lebih suka lagi semuanya menyambut, kan itu. Artinya jamaah di sini sebagai dai kita harus tahu posisi, ya, tahu keadaan, sejauh mana kita berdakwah dengan baik, dengan hikmah, dengan bijaksana. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bagian-bagian orang-orang yang belum menerima dakwah Islam, belum menerima dakwah iman, padahal tidak kurang kebaikan yang dicurahkan kepada mereka, kebaikan ilmu, kebaikan penjelasan, kebaikan tauladan, dan seterusnya. Terus di sini fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Wahai Rasul, barangkali kamu bakhi'un nafsaka, kamu muhliku nafsik, barangkali kamu membinasakan dirimu sendiri. Asafa ai khusnan wa asafan, karena sedih, karena gelisah jikalau mereka itu belum beriman dengan Al-Quran ini barangkali. Nah, itu memang ya perlu diingatkan, barangkali sampai ke sana ya karena baiknya orang, tetapi jangan terlalu baik, jangan melampaui batas, ya, jangan melampaui batas sampai seperti ini. Kalau sampai gara-gara sedih, gelisah mereka belum beriman, padahal sudah maksimal menyampaikan ajakan, bermakna ya sudah hikmah, sudah dengan suri tauladan, sudah dengan berbagai kelembutan, kan begitu, berbagai bukti-bukti yang nyata, kan itu kan sudah maksimal, kan gitu kan. Itu kalau sampai mencelakakan diri sendiri, membinasakan diri sendiri, itu tidak boleh. Makanya kata para pensarah hafidhahum di sini yaitu fala taf'al. Kamu jangan sampai bakhi'un nafsak. Kamu jangan melakukan hal itu, kan itu. Namun demikian harus tahu posisi. Harus tahu apa batas yang harus dipegang. Batas yang dipegang apa jamaah? Batas yang dipegang yaitu falaisa 'alaika hidayatuhum wa innama 'alaikal balagh. Jadi masalah hidayah mereka bukan tanggung jawabmu, tapi kewajiban kamu adalah menyampaikan. Nah, ini menyampaikan ini yang kita harus laksanakan. Jadi menyampaikan ini yang harus dikerjakan. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sini sebetulnya begini ya. Ini memang intinya dalam kehidupan kita ada ujian. Ada muslim, ada kafir. Di antara yang kafir adalah mengatakan Allah mempunyai anak, itu benar yang kafir. Dan dari kafir lagi mengatakan hari kiamat tidak ada kehidupan
kematian. Di antara kata lagi apa? Tidak ada wahyu dari Allah kepada siapapun. Apa yang disampaikan wahyu itu sebenarnya hanyalah dongeng. Yang itu di antara kekufuran kan demikian. Itu namanya macam kufur gitu. Nah itu ujian yang selalu ada. Yang selalu ada yang jadi pegangan kita semua adalah kita jadi orang yang bisa menutup pintu-pintu yang menyesatkan kita. Itu yang bisa. Kita menutup pintu-pintu yang menyesatkan kita. Jadi itu semua makar-makar namanya. Itu semua namanya tipu daya. Itu semua daya upaya mereka. Daya upaya mereka. Nah, kita harus punya tutup. Punya tutup penghalang, jangan sampai hal itu meracuni kita, gitu kan? Jangan sampai itu meracuni kita tetap bisa mengerti bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti bahwasanya Allah itu esa, tidak butuh anak. Seperti yang kita dah bahas yang mana ya? Datang ya, bukti yang nggak punya anak kemarin ngambil surat apa kemarin surat Al-Mu'minun yang mana ya? Al-Mu'minun 90 pas ya? Ya tahu kemarin. Terus bukti-bukti adanya akhirat gitu ya. Bukti-bukti adanya akhirat, bukti-bukti adanya setelah kematian itu kita perdalam. Itu ada bukti-buktinya kita harus perdalam. Walaupun memang kita belum pernah mencoba mati dan nggak akan pernah mencoba mati kan itu. Tapi kita harus punya bukti-bukti ada kehidupan setelah kematian. Kita kuatkan bukti-bukti bahwasanya Al-Quran kalamullah. Buktikan ini Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Buktikan bahwa ini kitab adalah berisikan hukum-hukum yang mengandung maslahat, mengandung berita-berita yang jujur, yang bahkan sebagiannya sudah tentang hari dunia ini terbukti apa adanya, yang gitu. Adapun mereka-mereka yang tetap bikin makar itu selalu ada, ya kan, selalu ada, selalu demikian. Tapi itu maksudnya adalah supaya mereka sendiri memikul dosa mereka, nah gitu. Jadi supaya mereka sendiri memikul dosa mereka memikul dosanya. Mengapa mereka berkata yang demikian? Karena mereka memikul dosa mereka sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, perkataan yang kufur itu tetap ada, tapi bukan berarti mereka itu melenggang. Itu semua adalah liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Nah gitu. Dengan semua itu, dengan tipu-tipu daya mereka, mengatakan Allah punya anak, mengatakan tidak ada akhirat, mengatakan itu wahyu hanya dongengan orang-orang yang dahulu, kan gitu. Terus disampaikan, disebarluaskan, dan banyak pihak yang menerima keterangan tersebut. Nah itu dalam rangka mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna di yaumul kiamah, ditambah dosa-dosanya orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Itulah seburuk-buruk dosa. Nah itu memang ya hal yang akan terjadi, mereka orang yang akan memikul dosa. Nah kitanya dengan siapa yang menyambut seruan iman itu kewajibannya membentengi diri, bisa menutup celah-celah yang menyesatkan diri kita kokoh dan kuat. Nah, kokoh dan kuat, dan kita sebagai dai, nah kita sebagai dai yaitu, dan lagi kalau kita sebagai dai, nah kita berdakwah, ya kan, menyampaikan kebenaran kepada manusia, menyampaikan hak kepada manusia.
Ya, harapannya apa kemarin? Satu, mereka mendapatkan hidayah. Dua, iqamatul hujjah. Kan itu kan? Harapannya mereka hidayah. Dua, iqamatul hujjah. Kemudian jika harapan yang pertama tidak terpenuhi, apa itu? Mereka hidayah. Yang penting tercapai iqamatul hujjah. Dengan demikian maka kamu jangan membinasakan dirimu, sedih bila mereka belum menerima seruan iman. Yang penting kewajiban kita sudah selesai. Apa itu? Sampai pada al-khuruju bi uhdati at-taklifi bi qiyamil hujjati alal mad'u. Bisa selesai, bisa tuntas dari tanggung jawab berdakwah, dibuktikan dengan menegakkan hujjah. Sudah menerangkan kepada mereka yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, kewajibannya adalah menyampaikan. Tidak harus sampai mendapatkan hidayah. Memang dua tujuan. Satu memang hidayah, satunya lagi apa? Iqamatul hujjah. Yang itu kita sudah tuntas selesai dari kewajiban tanggung jawab. Bila sampai iqamatul hujjah, syukur sampai tadi mendapatkan hidayah. Ya kan, sehingga ada dua macam. Ada sebagian mendapatkan hidayah, ada sebagian cukup penegakan hujjah. Memang itu karena macamnya manusia. Macamnya mereka. Kamu muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Nanti kita harus mengerti itu demikian. Kita menata diri, memposisikan di dalam bermasyarakat, khususnya membentengi diri dari kebatilan dan menyampaikan kebenaran kepada mereka, dan manusia terbagi dua, gitu kan? Ada yang mendapatkan hidayah, ada yang ternyata cukup mendapatkan iqamatul hujjah. Maka diterangkan dalam tadi fawaidnya hal ini fawaidnya apa? Fawaidnya yaitu adai ilallah, sebagai seorang yang mengajak manusia, menyeru keluarga dan masyarakat, mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka untuk mengimani Allah dan mengikuti petunjuknya. Kewajibannya adalah at-tablighu wa sa'yu bi ghayati ma yumkinu. Kewajibannya adalah menyampaikan dan berusaha sepuncak semaksimal mungkin, disertai tawakal kepada Allah dalam usahanya itu. Terus manusia akan terbagi dua. Yang pertama, fa inih tadau, jika mereka mendapatkan hidayah, dan memang kita pun dalam berdakwah roja'u hidayatil mad'u, berharap mereka mendapat hidayah. Jika yang terjadi, fabiha wa nikmat, itu yang diinginkan, itu yang nikmat, itu yang paling bagus. Tapi tidak mesti semuanya mendapatkan hidayah. Wa illa, jika tidak, yang penting tercapai iqamatul hujjah dengan at-tablighu wa sa'yu fi bi ghayati ma yumkin. Itu terjadi iqamatul hujjah, maka sebagai dai jangan sampai susah dan sedih hingga mencelakakan diri sendiri. Nah, itu ya. Demikian nanti itu sikap kita demikian dalam bergaul. Ini sebagai petunjuk Dia Subhanahu wa taala. Nah, di dunia selalu ada muslim dan senantu ada kafir. Itu selalu ada mukmin dan kafir sepanjang masa. Ya. Kemudian lanjutnya ayat kaum muslimin jamaah yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Ya sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi, apa yang di permukaan bumi, apa aja itu, minal makhluqat, dari berbagai macam-macam makhluk. Dari berbagai macam-macam makhluk itu dijadikan zinatan. Zinatan laha. Apa makna zinatan laha? Perhiasan baginya. Artinya jamalan laha. Jamalan laha sebagai hiasan baginya. Itu menghiasi bumi. Untuk menghiasi bumi, untuk menghiasi dunia, dan itu. Linabluwahum linakhtabirahum. Untuk kami menguji mereka. Kami mengikhtibar mereka. Jadi maknanya linabluwahum sini artinya menguji loh ya, bukan menimpakan bala, menimpakan bencana, bukannya tapi apa, memberikan ujian. Ujian itu sebagai ujian. Ujian ada yang lulus akan dimuliakan, ada yang gagal maka ya akan tinggal, akan rugi kan gitu. Diuji siapakah di antara mereka yang amalnya bagus. Siapa yang bagus? Yang dalam menghadapinya dia mengamalkan amalan yang bima yurdillah. Dia mengerjakan yang bagus. Apa yang bagus? Bima yurdillah. Amalan-amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, ucapan hati, ucapan lisan yang yurdillah, yang mendatangkan ridhonya Allah, ya kan? Yang mendatangkan ridhonya Allah. Itu namanya apa? Orang yang paling bagus amalnya. Orang-orang yang amalnya adalah bima yurdillah. Orang-orang yang dia memilih apa yang mendatangkan ridhonya Allah. Walaupun sekarang harus berjuang, walaupun sekarang harus berkorban, yang penting akibatnya bagus, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, dan siapakah di antara mereka yang amalnya buruk? Yang amalnya buruk. Nah, kita semua diberi kesempatan untuk memilih amal yang mana, amal yang ahsanu amala atau amal yang aswa'u amala. Semua manusia untuk menuju ahsanu amala diberi oleh Allah kemampuan. Semua perangkat yang dibutuhkan untuk ahsanu amala Allah adakan. Demikian juga semua perangkat menuju aswa'u amala pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban manusia memilih. Memilih mana yang dia milih mengutamakan ahsanu amala atau mengutamakan yang aswa'u amala. Dan semua diberi kemampuan untuk mau ahsanu amala yang mampu, mau aswa'u amala juga mampu. Yang pasti masing-masing diberi balasan oleh Allah sesuai haknya. Sesuai haknya. Jika memilih yang ahsanu amala, ya akan diridhoi oleh Allah, dan jika memilih aswa'u amala yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amal usaha itu amal usaha manusia, mereka yang mengerjakannya langsung. Ya ikhwati yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berakal berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Bila orang yang berakal adalah orang yang memilih yang maslahat, yang ahsanu amala, yang akibatnya baik,
mendatangkan ridhonya Allah walaupun sekarang harus berjuang. Walaupun barangkali jalannya mesti sulit dan menanjak. Kan itu kan? Nah, tapi di sana akibatnya bagus. Kan itu kan akibatnya bagus. Dan antara orang yang mereka memilih hawa nafsu, artinya apa? Dia yang penting sekarang enak, tidak memikirkan bagaimana akibatnya. Sekarang nggak mau berjuang melawan hawa nafsu. Nah ini, gitu. Ya, kemudian selanjutnya jemaah yang ke-8, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya tadi ini baca belum? Ke-8. Belum ya. Dilanjutkan. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruzan. Wa inna dan sesungguhnya kami lamusayyiruna ma'ala wajhil ardi minal makhluqati turaban khalian minan nabat. Dan sesungguhnya kami sungguh telah menjadikan apa yang akan menjadikan apa yang di bumi dari makhluk-makhluk berupa tanah yang kosong dari tumbuhan. Wadzalika ba'da inqidha'i hayati ma'alaiha minal makhluqat. Yang demikian itu setelah selesainya kehidupan atasnya dari makhluk-makhluk. Falyatabiru bidzalik, maka hendaknya mengambil pelajaran terhadap hal itu. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ujian akan ada selesainya. Ya kan? Diterangkan tadi apa? Bahwasanya apa yang di muka bumi ma'alal ardi itu dijadikan dan diadakan oleh Allah sebagai apa tadi? Hiasan dalam rangka menguji manusia. Dan ujian ada habisnya. Ujian ada akhirnya. Maka bila nanti udah berakhirnya waktu ujian, inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sungguh-sungguh la musayyiruna, kami akan menjadikan apa yang di muka bumi tadi dari berbagai makhluk, jadi ada makhluk yang diciptakan untuk hiasan bumi ini menguji manusia tadi, semuanya akan Allah Ta'ala jadikan kembali menjadi apa? Setelah rampung ujian, turaban. Jadi semua yang di muka bumi akan dijadikan turaban, semuanya menjadi sa'idan menjadi turaban, sa'idan menjadi turaban, menjadi debu, menjadi tanah. Juruzan khalian minan nabat. Sa'idan juruzan, jadi sa'idan turaban, juruzan yang khalian minan nabat. Jadi kosong dari seluruh macam tumbuh-tumbuhan. Berarti bumi licin. Berarti bumi apa? Licin. Ya, kamu sekarang kenapa nggak kepleset? Ya karena ada akar, karena ada kerikil, kan gitu. Ada bagian yang keras, itu kamu nggak kepleset.
Kamu nggak jatuh? Enggak, ambillah pegangan akar. Pegangan pohon kan gitu. Nah, ada semua. Mau pegangan tiang ya nggak ada. Kamu nggak, saya pegangan tiang, saya pegangan tongkat. Udah nggak ada wong semua. Jadi turoban khalian minan nabat sa'idan juruza. Jadi kita nggak punya pegangan selain iman dan amal soleh yang menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi tidak lagi aku pegangan pada ini itu menyelamatkan saya, enggak bisa, semuanya sudah hancur rata dengan tanah, ujian sudah selesai. Yang ada itu persiapan sebelum ujian dan kerjakan ujian dengan benar. Rampung semua rata lagi. So'idan juruza. Menjadi apa tadi? Turoban khalian minan nabat. Hanya tanah yang enggak ada tumbuhannya. Enggak ada tumbuhannya, enggak ada tanaman-tanamannya. Debu semuanya. Debu seluruhnya. Licin. Ya, khawati yang berbahagia, rahimani wa rahimah. Kapan itu rampung ujian? Kapan itu? Ketika sudah berakhirnya kehidupan di permukaan bumi. Semua makhluk udah rampung, selesai kehidupannya. Nah ini diceritakan, dikisahkan, mulanya diciptakan untuk ujian, setelah rampung dikembalikanlah lagi. Apa hikmahnya? Falyaktabiru. Ya kan? Apa? Falyaktabiru bidzalik, hendaklah kalian semua hai manusia mengambil pelajaran dari hal itu. Ini maha mulianya Allah, dermawannya Al-Quran jauh-jauh hari menerangkan kepada kita bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya. Jelas awal dan akhirnya. Awalnya diadakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Setelah rampung akhirnya adalah lajailuna ma'alaiha shahidan juruza. Nah itu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang kita bahas ya dalam materi tafsir pertemuan yang baik kesempatan kita di pagi hari ini. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya ke belakang dari saya. Jadi ini menerangkan ya kita tahu diri ya kan, tahu diri, tahu keadaan. Jangan menuntut di dunia ini tidak ada setan. Itu udah kebijaksanaan dia Ta'ala, ada setan dan para pengikutnya. Kewajiban kita adalah menutup semua celah-celah yang kita tergoda oleh setan, disesatkan setan dan pengikutnya dengan cara perkuat benteng kita. Ilmu-ilmu keimanan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu keagungan Allah, kesempurnaan Islam, dan kita pilih yang ahsanu amala. Apa itu? Ma yurdillaha, apa saja yang mendatangkan ridhonya Allah dari apa yang di hati, apa yang di lisan, apa yang di anggota badan, ya kan itu kan, apa yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha mengentaskan orang lain. Setelah itu kita mengentaskan orang lain sekemampuan kita. Kewajiban kita adalah at-tablighu was-sa'yu bi ghayati ma yumkinu, menyampaikan dan berusaha semaksimal mungkin. Dan manusia pasti menjadi dua, sebagaimana tujuan dakwah juga dua. Yang pertama
harapan mendapat hidayah, dan jika mereka ihtadau fabiha wa nikmat. Jikalau memang belum ada sebagian yang belum bisa menerima, yang penting tercapai al-khuruju min uhdati at-taklifi bi qiyamil hujjah alal mad'u. Kita jangan mencelakakan diri kita karena sedih mereka belum menerima panggilan iman dan Islam. Pasti masing-masing akan diberi balasan oleh Allah Sang Pencipta sesuai haknya masing-masing. Itu ya, demikian sama. Begitu. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.